Selamat datang di Frog Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Frog Show episode ke-19. 19. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini nggak hanya aktif di satu band, tapi beliau aktif di beberapa band, 40 band. Selawe. Kita sambut Mas Dacong Festivalis. Sehat? Alhamdulillah. Anak istri sehat ya? Durung. Oh, durung ya? Oh, durung. Barep-barep tapi sehat sih. Barep-barep ya? Barep-barep sehat, anak istri belum. 5 barep semua. 3. 3. Iya. 3 barep. Tak titip ke. Titip. Ke teman-teman. Oh, teman-teman. Kiri Mas soalnya. Oh iya, Mas Dacong ini sempat penghobi anjing juga ya? Iya sempat. Waktu itu sempat. Tapi wis suwe enggak ngiri. Enggak, karena kondisinya pindah tempat rumah terus nggak boleh kos-kosannya. Oh, mesti ini ya, nek Jogja, khususnya Jogja, terus anak-anak yang masih ngekos atau ngontrak itu kendalanya situ ya? Pasti itu, iya. Padahal kiriku waktu itu telu. Apa wae? Husky 2, Pitbull 1. Husky 2 Pitbull 1 itu termasuk kira-kira ukuran gede Gede toh? semua. Nah, terus pas ketika nggak dibolehin, nggak diizinin, akhirnya mbok titipke. Tak ibahin ke teman yang sekiranya cukup sabar untuk ngurusi. Jadi pas aku kontak mereka, Ya. tak pastikan semuanya aman dulu di sananya gitu. Karena nggak mungkin juga kita yang mau mengadopsi itu juga nggak laten lah gitu. Nah, Mas Dacong, Ya Mas. ini kan tadi kita ngobrolin sedikit tentang perkirian. Iya. Kita ngomongin permusikan dulu lah. Oke, siap. Ngeband pertama di Jogja apa bandmu? One Pick in Oven. Apa? One Pick in Oven. One Pick in Oven. tahun Tahun itu kayaknya aku SMP, tapi masih sing gas wae ngono kayak. Ya anu lah standar band-bandan SMP. Gas wae ngono. One Pick in Oven. Itu kayak sama teman-temannya Mas Ari di KPN kok. Di AA. Heeh. Oh iya toh. Daniel sama siapa? Oh iya. Berarti kowe SMP dhewe. SMP Dewi waktu itu. Kok iso ngeband cah kuliah? Tetangga saya temannya Mas Daniel Mas itu. Terus ajakan pertama diajakin Jogja Music Nation dulu. Oh iya. Pertama itu. Itu wis sikat wae pang-pangan ngono kae. Gas wae gitu. Berarti waktu itu kamu posisi SMP ki merasa wis ngedramu proper no ya berarti ya? Enggak. Enggak Mas, enggak sama sekali. Maksudnya ki nganti si yaitu teman-teman Jamil segala macem terus kamu wis ngedrami berarti kan percaya karo kowe to? Karena enggak ada pilihan mungkin Mas. Karena soalnya aku bingung ngedrami Jadilan. Ini serius. Jadilan. Iya, di Galurang namanya Giri Kondang. Pernah sekali gitu. Terus mulai tertarik karo drum gara-gara itu. Dulunya kan gitar. Ya, karo gitar. Bahkan mlebu SMMK aku jebuk gitar sana mbiyen. Tertarik karo gitar, tapi terus demok drum ning Jadilan kuwi dadi itu menarik ya. Akhirnya mlebu SMMK perkusi. Sampai itu berarti aku 2004 2003 SMP. Terus habis SMP SMM. SMM. Ambilnya gitar. Niatnya gitar. Dan itu menurutmu kepake nggak sampai sekarang? Kepake lah ya pasti ya. Kejebak di perkusi sampai akhirnya kepake sampai sekarang. Udah 10 tahun ada di jalur itu akhirnya. Nah, terus mulai band-bandan serius. SMM. Karena waktu itu mewakili ada banyak band mewakili sekolah untuk Asian Beat. Asian Beat ya. Asian Beat. Jadi kalau festival dulu kan pasti golek skill-skillan gitu kan. Ya. Mewakili itu. Jonjo akhirnya sing pertama fokusku di perkusi, di musik orkes, mau harus belajar drum. Padahal di SMM tuh enggak ada rano drum. Pas kelas sinau drum. Itu 2008 2006. Terus habis itu langsung festivalis tuh berarti? Enggak, festival sih ngekru Mas. Ngekru dulu. Dari 2006 itu aku nongkrong nyekennya di Neutron
Terban nongkrong sama teman-teman kembar Siam gitu di sana. Terus ternyata Mas Geger adiknya Mas Juna, basisnya Jenny, terus ngekru Jenny, diajakin ngekru Jenny, ngekru dulu. Mulai jadi tim produksi C, teknisi C. Teknisi dulu. Bertahan sampai 3 tahun apa ya. Terus move ke Jakarta. Niatnya bidik cabut dari Jogja gitu, terus 2010 balik lagi ke Jogja karena ada urusan keluarga yang mengharuskan aku pulang. Nah di situ baru ditawari untuk ngedrami Jenny. Oh, masih Jenny karena Mas Anies keluar untuk urusan pekerjaan, akhirnya menggantikan Mas Anies gitu. Kan bisa dibilang apa kegiatanmu bermusik sebagai seorang drummer kan yaitu menurutku aktif banget karena kan sampai sekarang pun nggak cuma festivalis toh, ono Melancholy Beats, terus ono Naughty Boy, terus karo ono Niskala juga. Nah, Niskala kan malah kowe ora ngedrum. Enggak. Ngopo? Karena alasannya simpel sih. Iki nek Niskala tabakan karo festivalis dan aku tahu disebut karo Mas Farid. Bandmu kakean gitu. Jadi dulu kan aku sempat di Nonalisa juga. Oh iya. Nonalisa sempat di ya itu di band festival tadi IOR itu tadi. Terus sempat bantuin The Glad sekali. Sempat The Glad juga tuh? Sempat bantuin sekali The Glad gitu. Terus pas itu kata Mas Farid, bandku kakean sorasi karena kami semua sayang sama kamu nih gitu kan. Daripada aku terkesan keplay ngono kae, kenapa enggak fokus di satu ya. Akhirnya satu-satu dikat. Terus kalau di skala takutnya kalau jadwal itu tabrakan, di skalanya mesti kalah. Ya. Pasti kalah. Sampai akhirnya memutuskan sama anak-anak, "Piye nek aku ning ngarep wae aku tak ajar. Aku ndek basic piano walaupun ora apik, tapi tak ajar meneh." Karena nek di skala kebutuhannya sin bukan piano kan gitu. Ya wis ngomong karo Cacah disepakati, terus akhirnya nawari Indra gak tertarik waktu itu. Oh, berarti ini skala awal mulanya itu tetap ngedrum. Di 2-3 panggung pertama skala masih main drum. Indra belum tertarik, terus sampai akhirnya Indra tertarik untuk main drum di 2015 atau 16 itu. Tapi kan nek ngomong ke prioritas utama bandnya tetap festivalis, Bro. Festivalis. Di situ Niskala. Naughty Boy, Melancholy Beats. Nah, Naughty Boy itu kan baru-baru ini, itu tujuannya cuman respon keadaan sih, karena waktu itu pandemi itu kan semua kelar kan, apalagi panggungnya festif, panggung yang otomatis izinnya agak susah gitu. Terus ini skala apa meneh gitu. Industri yang teater yang masih hidup ya akan cuman lounge, bar, cafe dan sebagainya. Nah, kabeh carane tetap iso ngeband golek duit dan sebagainya ya dari band kuwi gitu. Tapi prioritas tetap di festif skala terus Naughty Boy karena gue duit. Melby kan saya sebenarnya kolaborator. Jadi drummer bisa ganti kapan saja ketika ini sudah kolaborasinya sudah selesai gitu. Tapi selama ini masih ada ajakan untuk album kedua, berarti masih berjalan. Di Melby. Terus yang ngomongin proses kreatif antara ngomong ke keempat band yang sekarang kamu aktif iki ono beda adoh ra? Terutama sing anu ya, maksudnya sing kalau Naughty Boy mungkin lebih ke apa band belum rilis apa single gitu. Kalau Naughty Boy ini lagi bikin single. Karena bikin itu. Proses kreatifnya kayak apa sih maksudnya di antara keempat band yang koyo nang kono itu beda enggak? Proses kreatifnya keempatnya saling melengkapi sih, Mas. Aku ngerasakannya saling melengkapi. Tapi aku belajar prosesnya dari festif. Belajar prosesnya dari festif dan Melancholy Beats. Dari kedua ini aku belajar banyak. Akhirnya tak sub prosesnya ini ning skala dan ning Naughty Boy. Aku bukan ngajari ya, tapi masih bocah-bocah coba share lah. Share aku proses sing kaya ngene sing tak lakoni ning festif ning skala ning Melby. Karena mereka melihat musik itu bukan dari musiknya dulu. Dari kedua band itu melihat musik dari imajinasinya dulu. Jadi itu rada angel kan. Sedangkan ning skala ning Naughty Boy kebanyakan menggunakan musik melihat filmnya dari musiknya dulu gitu. Agak berbeda sih prosesnya. Dan gue lengoyake kudu. Waktu itu aku ngerasake kudu effort banget lengoyake caranya. Karena kebiasaan di sekolah yang
yang semuanya serba tertulis, serba Ya. rapi, serba strukturnya jelas dada. Kene bener-bener kudu dibiarke kowe njupuk siji-siji yo piye gitu. Ya, ya. Berbeda prosesnya. Kamu tertarik karo proses yang di festif sama Melby tadi kan yang pertama di ini kan bukan musiknya tapi lebih ke imajinasinya. Nek secara apa lebih detailnya kan jelas gini gimana maksudnya Tema apa yang akan dibawa dari si lagunya. Pertama itu. Terus termasuk visual artbox segala macam itu berarti pertama apa piye? kalau visual itu tentatif, kadang bisa udah dibayangin di awal. Walaupun akhirnya belakang pasti berubah atau malah bisa muncul di akhir. Tapi kan kalau di festif kan dibagi divisinya dibagi berbeda. Oke, visual lirik dan sebagainya urusannya Mas Farid gitu. Terus musik urusannya Mas Robi dan Mufid, Jumbo dan saya gitu. Terus nang Melby malah koyone malah nggak sempat ngomongin visualnya. Kalau di Melby lebih ngomongin tema besar apa sih yang sangat kebawa. Walaupun sebenarnya keduanya hampir sama. Si festif nggawa tema si pekerja buruh dan sebagainya gitu. Melby nggawa tema perjuangan dan sebagainya, walaupun itu tidak menjadi identitas yang ngono kae tapi semuanya ki dilalah ono hal sing wah iki ora iso iki kudu mikir musiknya dhisik ora iso iki. Yang ngomong ke opone terus lagi ngomong ke mute seperti apa gitu. Bentar ya. Makasih ya. Rokok ya. Iya. Rokok dulu lah. Biar gak Gus, aku kadang nggak notice kamu gini ya Gus. Oh belum. Iya. Berarti tadi siapa? Oh nggak ada. Oh sudah dijelaskan. Bentar, nyimak itu dulu. Berarti nek masalah apa? Ngomong ke proses kreatif bermusiknya untuk di divisi drumnya itu apa ya? Maksudnya dari keempat itu kamu lebih apa ya? Merasa dibebaskan di apa kabeh iki ya wis padrame kuwi sing gawe. Paling nambahi sisi lah apa segala macam apa ada direct tertentu apa piye? Di direct Mas. Jadi kebiasaan ini hampir sama sih antara Melby sama Festif. Semuanya digambar dulu. Ya. Mas Robi gambar dhisik, bahkan Melby juga ya gambar juga. Terus kok lagi dipresentasikan. Nah, dari gambaran yang basic itu tak olah gini. Ya. Di situ aja. Enggak ning sekarang ning Naptipo beda ya. Kalau di situ strukturnya kan wis jelas karo si MD nih seperti apa ya wis kari melu, kari diwai, kari iki enake semene iki enake semene gitu aja. Karena menurutku gini, misal si songwriter dalam sebuah band itu dia gambar drum. Tapi ketika sifat drumnya itu dimainin pasti feel-nya akan berbeda antara satu drummer dengan yang drummer yang itu pasti beda. Dan itu menurutku ya nggak masalah sebagai drummer kan kadang ada toh maksudnya di beberapa banyak band kan pasti ada si songwriternya gambar drum, si drummernya rumangsa ora trimo. Waduh, iya sih. Drumku itu apa sih drum? Era saiki yo digambar sian, Pak. Padahal saiki gambar kabeh. Iya, drummer kanggo sak gambar itu kan ya meng gaetnya tok toh, maksudnya ketika mbok rekam kan tetap nanti karaktermu ya mesti muncul juga. Lucunya yang di Melby yang album NKKPS kemarin itu tuh gambarannya lebih bagus daripada saya yang main. Kuwi sing aku nyampe karena proses kreatifnya yang Melby NKKPS kemarin cepet banget Mas. Seminggu sebelum rekaman tuh aku cuma dikasih tahu, aku udah ngomong sama Mas Yosi telepon. Aku udah ngomong sama Farid sama Robi. Kowe iso ngedrami Melby yo. Jare kowe pengen ngedrami Melby. Nah, sing tak terus akhirnya lah kan aku pengen ngedrami nek pas main, maksudnya main sak lagu. Enggak, kita kei rekaman langsung. Tak kirimi lagune esuk minggu rekaman. Gitu. Terus aku dikirimi data kabeh. Terus apik banget lah ngomong tak direkam. Standar butuh humanis. Iya, butuh begini. Tapi pas dirungokne hasil rekamane tetep apik sing digambar, Mas. Apik mungkin nek menurutku bagus secara audio. Cuma secara feel-nya tetap asli nek menurutku lho. Makasih ya Mas ya.
iya mesti drum gambarin yo mesti genah luwih apik secara sound segala macam karena yo sing jenenge yang namanya apa plug-in drum sampling drum kan secara proses rekamannya pun yo wis nang kono sangar banget toh mixing dinggo lah ruangannya segala macam yo mesti otomatis dipikir banget ya audionya apik cuma sing ra iso ngabisi yo sisi menungsane iya sih lagu festif sing kowe banget semuanya Mas karena tak pikir sih gitu semuanya sing ora paling yo sing rano drame iki kono yo karena kadang aku kok apik sing rano drame to kadang ngono kae aku ra pedean ya Mas karo dramaku dhewe drummer wis sesuk rasa kano drame kabeh ojo nek Niskala itu emang konsepnya ana vokal ya? Dulu tuh pernah nyoba untuk dikasih vokal gitu. Terus sesimpel ada mengukur kemampuan ternyata ada ora apik kuwi nyanyi. Pertama kuwi karo ora apik kuwi nek kon gawe lirik. Gawe narasi cerita oke, tapi nek untuk gawe lirik dengan musik yang seambience kuwi selebar kuwi ora iso dadi poros utama lagu ngono kae lho. Enggak bisa jadi spotlight-e lah. Gitu. Pernah wis tau nyoba maksake aku posisi nyanyi, posisi Daniel nyanyi, tapi bahkan maksake untuk coir, untuk paduan suara wae, untuk gumam bareng ngono mah rasa lagi. Elek banget soalnya dhewe iki. Malah anu ya, kesane mengganggu komposisi sing wis ono. Gumam wae medok Mas oleh. Gumam ku wis medok. Iki sing heeh. Gumam Mofit lho basisku. Waduh. Plesetan. Iya mulai adik saya. Iya, sorry. Jadi pertimbangan kuwi ya, berarti kesannya malah rasa vokal enggak. Terus sampai akhirnya jalur untuk ngambil post rock tuh emang dari awal. Karena emang semua sepakat iki wae musik ya, tapi untuk nambah vokal itu enggak. Karena waktu itu Niskala lahir di aku ndelok pasarnya adalah urung ono meneh sing njupuk jalur kuwi. Terakhir sing ngakroti individual live. Dan kuwi mereka vakum gitu. Walaupun sebelumnya ada banyak gitu. Ya. Sakjane nek cara menikmati post rock iki piye? Menurutmu kowe diposisikan sebagai penikmat. Kalau aku sebenarnya lebih itu musik yang didengar di rumah sebenarnya Mas. Tidak didengarkan langsung di panggung. Nah, post rock sih. Kecuali semua yang ada di situ mendukung suasananya apapun gitu dan makanya kebanyakan festival post rock di luar itu selalu di hutan di tempat-tempat yang emang sangat mendukung. Lebih enak di rumah. Nah, aku biasanya ngrungokke nek pas aku lagi pengen ngulik apa gitu lebih di rumah terus nyemot duka dan sebagainya ya kayak meditasi ngono kae sih di situ sih. Berarti kan bisa dibilang musiknya itu apa ya faktor pendukung untuk kamu healing bisa terus menikmati keadaan bukan buat di live panggung terus sing nonton nganti gitu. Tapi aku pernah ngalami pas Niskala main yang sampingku nang Mas Gondrong nangis gitu. Aku langsung ning habis main itu aku nanya ke dia, "Ngopo kowe nangis?" Mbung aku koyo nek bahkan itu dia nangis walaupun enggak pas di Niskala doang. Pas itu ada Buktu, ada Niskala, ada siapa. Dia di setiap pertunjukan di event ada 4 band itu dia koyo nek mlebu ning ning kuwi di suasananya itu toh. Nek nanti nangis gitu. Ngopo nangis ngono. Iki aku bener-bener koyo nek stress release ngono kae dek ngono. Iki aku iso tanpa berusaha. Kadang kan wong ngrungokne lagu krungu lirike terus sak dhewe sing berusaha nyocok-nyocoke. Wah, iki aku banget. Iki tanpa dia harus memaksakan itu. Kayaknya iso ngrasa dhewe katanya gitu. Oh, ternyata
yo sakjane iso asalkan suasanane kok sampinge emang terkhususkan Ya, gitu. benar. Enggak keganggu yang lain. Pertanyaan yang ditulis. Panggung Paling berkesan. Waduh. Berarti kan kowe bermusik kan wis pirang lebih dari 10 tahun, Bang. Lebih dari 15 tahun, lebih dari profesional. profesional sing oke aku bermusik berarti 10 tahun. 10 tahun. Ya Mas 2010. Sing aku ya semenjak festivalis aku sing oke berarti iki harus yang aku tak ambil gitu. Semenjak Jenny. Ya. Sebelumnya kan karena kepentingan sekolah, kepentingan apa dan sebagainya gitu. Terus sing tek ketok palu aku ning musik ya 10 tahun. Panggung paling berkesan secara remo apa secara apa iki? Secara grupis. Enggak ada, Mas. Beli putus. Takut. Paling berkesan yuk. Takut. Berarti emang enggak. Maksudnya memanfaatkan grupis. Iso digedek guluku Mas, dan emang disepakati ya disepakati secara pribadi, terus akhirnya memahami kondisi teman-teman yang enggak juga itu akhirnya ya ora mungkin aku. Karena aku pernah di satu waktu gitu. Iki cerita sing berulang tapi iki dadi bukti ngono. Di Padang, pas itu main di Padang kita lagi sarapan nih. Aku di sini, Mas Farid di sana, Mas Robi di sana, semua pisah gitu ya. Sarapan terus Mbak terus ngasih. Ya. Kan berusaha ramah, coba toh. Makasih ya Mbak gitu, makasih senyum gitu. Mas Farid dari sana langsung WhatsApp, nggak usah genit. Berarti anu ya, maksudnya di lingkup band itu ada yang menjaga toh? Ada. Karena ada yang menjaga, ayo ora. Kalaupun nggak ada Mas, juga Serius. Karena ada yang menjaga. itu pancingan. Enggak. Kita kok Indra sih soal. Indra. Misalnya luar kota piye? Pertama sih tulis kalau kata-kata. Aku udah dilalui pertanyaan ini. Nah, divisi Mas Farid pas telat on stage. Silai kapan ya orangnya pira ya? Itu gara-garanya apa? Telat saya. Ayo, telatnya karena Saya tuh di rumah di Kalurang. Manggungnya di CEC. Jadi di rumah itu sempat dilihat kunci. Karena troublemaker lagi soalnya aku beberapa kali pengen ngapusi gitu. Car manggung tenan iki tapi kene kunci kudu dileke. Iya. Akhirnya aku nemu motornya sedulurku, jilih motornya sedulurku gitu. Aku tekan ning CEC iki mereka wis main 3 lagu akustikan. 3 lagu lali munggah panggung. PDW aku munggah panggung. Mas Farid langsung fuck you nengok mic. Karo ditoni aku. Karo ditoni. Wih langsung cacar langsung. Setelah itu kita nggak ngobrol selama 3 bulan. Apa iya? Tapi iya sih, bangetan sih. Bangetan sih, tolong lagu. Pokoknya mereka wis nganti kan meh 3 lagu ngene. Gara-gara kunci dijelekke. Kebetulan kunci yo ana ning omah. Kalau Mas Farid jadi Mas Farid selain diludahi dia apa? Saya rumahkan dia. Saya rumahkan kamu setahun di rumah dulu aja. Mencoba memahami kunci yang hilang. Akhirnya bisa cair setelah 3 bulan 4 bulan di Ngobrol lagi terus ya podo-podo ya kan aku isi merasa egoku aku bener karena karena aku punya masalah gitu maksudnya aku ada satu kepalikan di rumah gitu terus tapi njuk iki nek secara profesional aku salah sih ya karena kan ranahnya udah ke profesional antara band sama penyelenggara iya
Tapi kan yo otomatis mosok sih aku kudu dionek ke faktor ndur panggung karo ditoni ngono ki lho. Waktu itu kan gitu. Kamu enggak terimanya di situ. Iya kadang kan. Ya. Mau gitu langsung nek ngono. Akhirnya tapi wajar sih nek ngonoke misalnya yo aku ning posisine Mas Farid ya mungkin bakal muring gitu. Ya, ya. Jadi cair ngobrol di rumah gitu. Berpelukan biasanya lah minta maaf. Gitu. Satu kalau di festival itu Pak di rumah Mas Farid terus. Tapi selalu bisa cair lagi. Duh, Karena apa? Karena maksudnya perbedaan usia ngaruh nggak sih? Kamu lumayan jauh ya sama Mas Farid? lumayan. Heeh. Tapi kalau usia enggak sih Mas. Usia enggak? Heeh. Selain sekan dan menghormati ya. Iya, iya. Luwih ning kene nek keras kepala. Oh iya. Terus Mas Farite kengemongen. Jadi dia terlalu keseringan kebiarin gitu. Iya. Sampai akhirnya karena aku keseringan dibiarin ketika aku dapat tek pisan. Iya. Ngopo ya kasar ngono gitu. Nah, gitu sih. Ya tetap mesti salah sih aku sih. Iya. Keras kepala. Tapi kamu menyadari ya nek kowe keras kepala gitu. Iya. Ego gitu. Iya. Apalagi Tapi semakin kesini semakin apa iso anu enggak sih iso ya mengolah ego itu. bisa. Akhirnya karena kan otomatis semua kejadian aku akumulatif. Terus aku ngerasa nek iki kudu banyak hal yang kudu tak rubah iki. Perkara bagaimana melihat teman di band sebagai partner kerja atau sedulur itu kudu dibandingin sedulure ning ndi pas kerjane ning ndi gitu. Ben ora ono apa jenenge gesek-gesekan gitu. Gesek-gesekan Ini opo? Hei, gitu. Udah matil wong tua. Matil. Iya. Tapi belum lama aja pas pandemi aja sempat ada trouble juga. Semua sih tapi. Ya. Karena kepecah-pecah gitu. Kenapa, Mas? Tapi kalau ngomongin band-bandan kan maksudnya ego itu sangat berperan besar. Ego satu sama lainnya gimana cara mengolahnya. Iya. Tapi itu apa kamu akhirnya ya iso dandani, maksudnya bukan dandani, maksudnya bisa mengontrol, mengolah segala macam itu smooth apa karena wah kudu karena terpaksa atau apa itu? Satu sing njuk akhirnya aku kudu mikir iki tak tarik mundur iki Mas. Karena aku nek ndelok gelas kecerakan ngene iki pas ndelok diane to. Jadi tak adoke ngono. Aku iso kenal, aku iso duwe kanca, aku iso kenal banyak orang gitu kan karena band-bandan gitu. Dan sing marake aku ning kono kan akhirnya festivalis maksudnya. Oh, berarti bagaimana aku ngerawat iki gitu. Oh, berarti aku kudu ndandani dine terus yo walaupun pada akhirnya sing biyen iki wah ora iso aku nek kono ke ego sing ngene. Kan alasan itu dadi njuk iki kudu iki demi ya apa meneh sing iso tak lakukan secara selain matur nuwun karo apa sing bangun gitu. Iya. Gitu aja. Pengalaman manggung paling pahit. Nek Pak nyenengke kan akeh lah ini cah band iki manggungi wah pahit kabeh Mas ora deh. Sek. Pahit kabeh karena dia enggak dapat grupis tadi. Karena gajiannya buat beli putus. Kan balik-balik nggo duit. Aduh. Ya. Enggak. Iya ya enggak apa-apa. Itu iya ya teman-teman. Enggak. Tapi berarti kan beli putusnya kan yang brandnya premium mahal ya. Iya. Premium. Sing asu iki ning Tegal po ya, aku lagi arep menunaikan beli putus gitu. Menunaikan beli putus. Lagi meteni lampu iki. Kok ana kamera, bajingan cacahku masang kamera, maling. Untung konangan nek ora wis. Pengalaman panggung ya? Iya. Deus Bali. Deus. Karena
main yang acara londo-londo ngono kae. Terus set drum samping kananku tequila 2 botol, samping kiriku bir tok ono 10 botol luwih dan ono banyu putih dadi nek ngombe kudu ngombe sambil siji. Aku muntahi alatnya vendor. Muntahi alatnya vendor. Kuwi rampung acara sempat eleran karo vendor, terus bar kuwi aku lali mandek eleran gara-gara apa tapi sing tak kelingan kuwi gara-gara aku ndelok bule wedok jenenge Kena. Saka Hawaii ayu banget kaya olah ramalan ngono kae. Akhire sing vendore tak tinggal lunga nyerake bulene. Kan gitu paling remuk ning Bali, aku paling remuk kuwi. Deus kuwi. Terus bulene iki ning kamar mandi, dialog ngeterke aku. Tak terke, sepamburi aku wis dicengkiling karo wong. Bol jumbo. Lu mau kemana? Gua ikut. Wis sing rebutan kok piye aku. Kuwi paling kelingan remuk kuwi. Soale ya rene-rene njuk iso behave iso sing. Ya. Cewek ayo ya wis ora delok nek. Pas kuwi iki sing mabuke ora kekontrol. Ya. Apa-apane ora kekontrol. Sak ngacenge dan sebagainya waktu itu wah kacau. 2011 atau 2012 lupa di Deus. Dan aku belum tahu ternyata Deus itu akan menjadi se-booming ini. Ya. Nek sing mare kowe ora mood pas kowe ngedram nang dhuwur panggung apa? Akhirnya moodmu hilang. Entah itu masalah tenis entah apa segala macam. Tenis enggak aja, Mas. Kalau tenis jarang bad mood. Misal monitormu ora krungu iki. Iki bikin kamu bad mood ora? Enggak. Enggak. Nah, sikat wae. Aduru pacare. Wis marai aku ramut. Lagi arep manggung isih ditekoni wis pamit yang manggung mosok isih dicurigai mesti kamu bakal party ya. Iki arep manggung aku ki ngono. Iki arep manggung aku ki. Aku ki arep manggung. Ngono iso di tracking. Kok belum pulang ini di Twitter udah lagu terakhir kan biasanya Twitter festival ya, lagu terakhir kok sudah 1 jam kok belum pulang masih ngobrol bohong tak fotonya teng Apa yang menyebabkan pacarmu tidak percaya? Masyarakat mas masyarakat dia lagi pacar loh, bela-bela nyerahi cewek, masa tak kau serius ngono kayak Mbak kamu kan kata orang-orang gini. Itulah karena kamu sudah menjadi public figure. Teyan. Neng kebetulan covernya gimana? Teyan. Iya tahu kamu mau nggak mau kan Jogja tahu lah profilmu ini, Gamer Festivalis. Enggak mas, ojo lah. Ya iyalah. Ojo lah. Marayangnya apa? Marayangnya. Makanya kan kebanyakan pacarku akhir 2 tahun 3 tahun kan mesti luar kota terus. Ngono ya luput. Kenalan ya kan kenalan. Oh Mas datang festival, oh udah tahu. Track recordnya. Tapi sering gue, berarti enggak ya, berarti memang gung. Aku melipir sih mas biasanya. Jadi nek dalam kota ngono kae nek liyane saya do ngobrol karo liyane. Aku kesel bar main ngono kae aku biasane nek rane beste tak ngombe bali dhisik. Wis. Kalau di Jogja ya. Kalau di luar kota balik hotel. Kalau enggak party dhewe. Tapi itu kan tetap ditanyain. Kamu habis manggung kemana? Enggak ada. Terus kan lanang kabeh. Ono wedok. Ora ono. Coba nek wis budinda wis hotel aja enggak usah kemana-mana. Iya, Bu. Wis. Kacau. Katanya ben-benan. Anu Jong, apa? Kamu kan yo bermusik di Jogja lah kan suwe. Menurutmu dari
dulu lah era 2000-an terus sampai sekarang tuh Jogja ya musiknya. Kowe update ra to band-band anyar saiki? Aku update. Karena menurutmu piye iki nih? Jogja iki oke sing apik. Ya. Tapi aku ora ngerti kok ora iso maksudnya rilis secara minimal zaman dhisik ngono kan. Ya. Ya Jakarta, Bandung dan sebagainya. Apakah Di emang notis kulon lah minimal gitu. di notis pihak terkait Ya, lah. ya. Pihak terkait. Pihak terkait gitu. Apik ngono. Bahkan ini yang aku pernah tanyain terus akhirnya malah aku diserang balik adalah ning IO. Apa tau sing main festivalis meneh gitu. Terus ya iki jaluk aneh sing dhuwur ae ngono. Oh, terus kan kuwi padahal oke lho band-band liyane ya. Bahkan untuk iki nek ngomongke yo KPI iki mau sing jumlah penonton yang masuk. Bahkan untuk rilis secara mandiri pun kok ora iso menurutku ya. Kok ora iso dadi wah, jenenge anyar ki ngono. Anyar ki menarik ki ngono kae. Paling yo ya wis rilis tok rampung. Ngono kae lho Mas. Nek secara musik industrine secara produktivitasnya oke banget. Bahkan kan aku sempat di daulat Mas Gufi untuk bantuin dia ngerjain kalau Jux ada workshop di sini, Spotify workshop di sini gitu. Aku sempat dapat datanya tuh malah band-band yang aku belum pernah denger gitu. Tapi mereka udah denger gitu. Terus aku Mas Gufi lho. Gak ada kudu ngulik meneh iki. Oh iya. Ini kan atau malah sebaliknya ya. Ora ketok Jogja tapi ternyata ning kulon ketok gitu. Baliknya gitu. Ya. Wadahnya juga banyak loh sebenarnya. Wakeh banget. Kendalanya apa Mas kira-kira Mas? Kan aku yang mewawancarai kamu. Oh malah aku sing tekon. Anu aja nek dari pengalamanmu ya. Karena kan kamu aktif di festivalis di Melby, di Niskala yang menurutku wes iki lah. Selain si band itu harus produce musik secara proper dan oke itulah. Apa meneh sih yang perlu disiapkan itu untuk mendukung si musiknya itu sendiri menurutmu? Kolektif ya, komunitasnya mungkin ya. Mungkin karena sing wis terjadi dan gue berhasil kan melihat girl gang gitu. Ya kan banget dari komunitas yang sebenarnya tidak disorot juga gitu. Tapi dari 10 orang, dari 20 orang, 34 sampai 50 orang ini solid mereka. Terus mereka juga malah bukan orang sukses semua gitu. Jadi mereka akhirnya nyebar linknya jadi lebar banget gitu. Kone mulai ning kok masalah kolektif. Tapi nek perkara jenis musik genre dan sebagainya kone wis saiki wis iki lah wis enggak relevan nek dibilang wow enggak pakai musik iki ra mungkin dirungokne kan wis ra zaman. Bahkan arus utamane kan band-band sing mayornya malah mati to. Malah kalah karo sing komunitas gede gitu. Berarti tetap menurutku yang paling penting itu adalah kolektif di circle sekitar itu dulu ya. Pilihannya ya kita balik. Kowe arep gawe kolektif sing solid sisan. Apa malah ning arep dhewe sak dhewe nih. Dadi nek dhewe kowe bener-bener kudu effort gede banget untuk aku mangkat rono dhewe ya kaya mbiyen mungkin, tapi ronone bukan kowe golek jejaring label atau sebagainya, tapi golek jejaring kolektif liya sing misal kowe arep tur ngono kae. Karena kayake tur mandiri itu masih sangat relevan gitu. Nah, kecuali nek pas ora pandemi gitu ya. Ini masih sangat relevan untuk mengenalkan musikmu gitu. Itu sih. Kalau aku ngrasake MLB gitu. Ketika main di Jogja, ini rasanya kayak mereka bertemu dengan teman-teman lama. Tapi pas kita main di Bandung, itu rasanya kayak malah main MLB di Bandung ya loh. Jadi rasa untuk ceria-ceriane iki malah ning Bandung rasane. Ane Jakarta beda. Sing nonton rasane kok nek media, rasane koyo nek wong-wong sing nganu musik ngono kae. Ternyata ana rasa-rasa kuwi sing beda. Karo tekon sih Mas. Karo tekon karo ojo isin tekon karo wong sing wis duwe pengalaman luwe ha kuwi itu. Kan kadang aku kan harus kuno, kadang kan mikirin ngono.
Lah kapan kowe arep nek kuwi kuno nek kowe bahkan ora nyegure kuwi ngono. Kuwi sih. Aku saat ini masih sering tekon-tekon untuk zaman mungkin kepiye Mas nek saiki masih isih ora ngono kayak gitu. Tapi emang menurutku penting banget sih kuwi. Karena kan kadang ono band sing dia ini nggak tahu alasan dia nggak mau sharing ke yang sudah berpengalaman, mungkin itu alasannya apa nggak tahu gitu. Dan mau berarti kan jaringan circle community, terus ojo apa jenenge ojo males takon. Karo saiki kan medianya luas banget, bahkan setiap individu kan adalah wartawan untuk dirinya sendiri. Betul. Dia bisa menyebarkan berita apapun atas di lingkungannya dia gitu. Nah, kuwi kenapa tidak diobrolkan di lingkungan paling dekat gitu. Minimal kan dengan misal aku tekan karo jenengan gitu. Jenengan otomatis kan notice nek aku misal kombien. Aku tekan karo jenengan terus jenengan notice oh nyacong karo Indra ini skala. Nah, kan dadi isu sing nyebar ning lingkungan paling dekat minimal gitu. Nah, kenapa enggak gitu. Banyak kan masih diem-diem dan sebagainya. Bukan kita nggak mau ngulik gitu. Terus ya kita kan punya hal-hal yang lain kayak misal waktu aku di Panggung Senyap gitu. Aku dikasih data buat acara itu 50 band. Sedangkan stok yang aku tahu cuma 30 band. Yang sisanya kan terus karena ini acara dinas, acara gede gitu. Kan aku kudu mempertanggungjawabkan ketika band iki audionya apik live kok ngopo gitu kan aku kudu kuwi. Nah, kadang sih band iki cukup puas dengan audio. Kenapa mereka nggak bikin video session, live session dan sebagainya gitu. Kan cukup optimal saja nek ngomong ke portfolio band gitu. Terus akhirnya aku mengintuk 40 band. 10 band tak gawe Mas. Kok gawe? Heeh, kancaku sing selo kowe selo ra. Dia main Senyap, yuk wong loro main Senyap gitu. Terus ada sekitar 3 band yang alhamdulillah yang tak bentuk itu akhirnya masih jalan. Ngacong sang produser. duitnya kan gue beli putus. Oh iya. Dicoki. Nek ngomong kegiatanmu bermusik di luar band, berarti event-event yang kamu ikut terlibat di dalamnya itu ya? Apa wae sih sampai sekarang sing aku oke Mas. Maksudnya oke adalah bahkan malah walaupun orang irisan langsung ke musik tapi kuwi sempetan lah. Panggung Senyap FKY kae. Di dalam dari TIC ini Panggung Senyap. Matur nuwun Mas. Iya, nggih. Karena panyas ya. request. Terus sempat beberapa kali Prambanan Jazz. Nge-handle so manajemennya panggung spesial. Dan itu aku seneng banget karena aku rutin prosesnya si Boyz II Men ternyata backstage kayak ngopo, terus si Sean Valen, Sarah Brahman dan sebagainya ono band-band sing gede-gede kuwi. Terus baru kuwi. Sorry, tak aku tertarik karo sing backstage si Boyz II Men. Bisa cerita enggak? Maksudnya itu tuh kayaknya kalau dengerin boyband ya gitu ya. Misalkan kita ngomong boyband gitu ya. Boyband kayaknya sesimpel pakai laptop playback udah kelar ya. Ternyata mereka bawa box gede yang listriknya mic-nya sendiri itu ada sekitar 2 box yang tidak boleh diganggu jalurnya misal gitu. Terus ada box untuk si audio ini biar subnya denger, subnya dapat semuanya dapat di mixing menah ning kono. Seproper kuwi. Untuk bass stage secara teknikalnya. Bass stage jero bass stage sing nenggo apa jeneng Sanafil ya. Iya. Ya standar lah, mereka butuh kenyamanan gitu. Malah kadangnya malah sing paling rewel malah artis-artis Indonesia gitu. Ya ruang karaoke dewi ngono ada. Siapa? Full dewe. Jalur ruang karaoke. Pijet. Waduh, enggak. Diralat. Enggak. Ruang karaoke dewi terus habis itu nek Sarah Brahman tidak boleh ada kru lain selain krunya dia yang di backstage. Ya. Semua harus di luar backstage itu, terus LED dimatikan. Terus semua biar fokus di panggung gitu. Enggak di layar-layar itu. Lucu-lucu akhirnya ternyata ingin bahkan ngatur playlist songlist. Aku kira tak dong bahasa Inggris tapi itu roti lah. Padu mereka masalah iki ora iso ning kok lagu iki ngono.
Ning kok urutan ketelu ora iso. Itu dia di backstage-nya baru Iya, ada yang gitu. Terus berarti merespon merespon penonton. Iya, heeh. Terus aku ya lagi ndelok ternyata ya Boyz II Men ternyata panikan juga. Si person Ketika mereka misal wis teko tapi gate urung dibuka. Oh, mereka dulu kok gak ada yang nonton gitu. Ya. Kira wis jelas ke. Oh, iki penontonnya urung mlebu. Ya. 15 menit meneh ngono. Wis santai sik wae ngono. Terus metu meneh, kok belum masuk juga. Akhirnya wis mlebu, tapi ming lagi setengah karena kan gate sing awal dibuka. Ya. Kok cuma sedikit gitu. Kan ya ono. Ya sing paling parah ya Sarah Bahmanku maksudnya paling parahnya adalah kedisiplinane. Kan sempat ana trouble panggung 1 dan panggung 2 gitu. Daerah gelem main nek panggung kono urung mandeg gitu. Nek 15 menit meneh sempat sempat munggah kaya iya 15 menit meneh ora main bali terus jaluk pakai mobil dan mobil wis kudu dureke wis kuwi langsung bocah-bocah piye iki wis gelem ra gelem pilihane kita waktu itu adalah ya ada kudu ngaman jeneng Indonesia nek kancah internasional ya sih masuk ya terus akhirnya gelem kudu ngorban ke sebelah ya. Hari berikutnya kita dapat telepon kita pikat tapi nggak apa-apa itu cerita lucu lucu dan itu haknya si pihak sana untuk seperti itu karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin lah itu aja. Terus belum baru seminggu ini balik ke Jogja, seminggu kemarin kan di Jakarta jadi kru film kru iklan jadi usung apa dan sebagainya kita lakoni gitu. Terus karena emang seneng delok prosesnya gitu. Nek biasanya kan ngewangi art director gitu. Kayak iki lagi ngewangi ibu produsernya ngono kayak cuma asisten ngono kayak. Itu dong anu ya. Tapi nek masalah di produksi film enggak cuma kemarin itu berarti toh. Maksudnya sebelumnya udah iklan sih, iklan ya, iya. Iklan. Kalau di luar musik ya itu iklan IO dan sebagainya. Kalau musik saya masih cukup rutin untuk bikin lagu buat buat iklan teman-teman gitu. Teman-teman. Nek ngomong ke sehari-hari, Tom. Intensitasmu apa ya? Bisa dibilang nyekel software musik berkarya itu dalam setahun iki. Nek ono job-joban wae. Nek ono sing butuh tak gaweke. Selebih di luar itu ora tahu. Kecuali emang lagi pengen gawe apa itu pun juga pasti mandeng di tengah dalan. Enggak pernah rampung gitu. Draftnya ada di studionya skala semua kan. Ora pernah rampung. Nah kecuali njuk emang adu patendek iki. Ya. Cong gawe iki ongkone semene. Oke, siap. Wih, aku langsung semangat aku. Tujuannya jelas gitu. Iya. Karena memang apa ya? Memang ya aku dhewe ngrasake mate enggak gawe-gawe nang apa? Nang software DAW gitu. Akeh sing ra rampung itu lho, mate tengah dalan, Cuk. Aduh, ya pakai meneh, males ah. Kayak meneh. Apa males ah. Ayo ora rampung. Aku penasaran karo panggilanmu, Cong. Gacong. Jeneng asli kan Danis Wisnu. Dipanggil Dacong. Mulai kapan kuwi diceluk Dacong? Waktu nongkrong di Neutron itu. Di Neutron itu. Dipanggil sama Mas Geger pertama kali. Diparapin gitu karena SMA lagi aku cukup metroseksual. Berarti kamu dandan berarti ya. Nah Arthur yang nganggo krim malam. SMA nek esuk ya nganggo krim pagi ngono. Ngopo? Terus nganggo luluran. Parah kuwi Mas. Kenapa? Maksudnya apakah ada band cerah sehingga cewek itu melihat Dacong kulitnya bagus sekali. Kone iki jiwa nek wedok lanang jiwa wedok nek lanang jenenge anima apa anime ya? Anima. Jiwa anima, jiwa feminim iki rada metu lho ketika delok ibu. Ibu kanggo krim ngono pengen nyoba tekon iki
fungsine nggowo to Bu ngono kan langsung iku ngono. Kowe iki yo nganggo mbokan ben ketok ora mblukuduk ngono kuwi. Akhirnya dari mulai coba-coba kabeh kan boleh coba-coba. Iso homo bari aku. Ora ning aja. Terus bar kuwi apa nganggo krim pagi terus sering ditukokke lulur. Nek atus luluran ngono kae. Terus ternyata ya ana manfaate. Ya pasti ada lah berarti. No, ternyata luwe ketok. Ora bladus ngono. Ora klenyit. Saiki klenyit banget saiki. Iki bertahan 3 tahun. Terus kerap diganggoni bencong, Mas. Nek ora ganggoni lanang. Dadi aku zaman metroseksual kan aku seneng karo pendek sing semene iki. Ya. Bali kalurang. Lagi ning dalan ning besi ngono kan ora cepet ngono kae dipepet wong lanang. Digodani. Dikira wedok. Apa gak ngopo Mas ngono. Terus aku iki dulu cerita karo cacah aku gak jeneng mosok wis ping 3 iki digodani wong lanang aku dikira wedok ngono kae. Nah, akhirnya mereka nyaksikan dhewe pas mlebu studio kerukupan nggawa snare ngono. Masuk aja Mbak. Dikira Mbak. Semenjak itu langsung diundang Danis Bencong. Iki lagu gua Danis Bencong lho. Mbok Danis wae. Oh iya Danis, daging penis wis. Kacau tenan kanca-kancaku iki. Ora ono sing apik nek jenenge. Kacau. Tadi iki kupik ya. Iya, sorry. Rara. Tapi apa kowe merawat diri kuwi bertahan sampai saiki ora? Enggak. Nyemeng pas 3 tahun itu. Pas lulus SMA wis pindah pas macak ngrantau ning kulon kuwi wis amburadul. Pernah uripe ning Kali Pasir ning Buri KJ wis. Di sini wis ngono-ngono kae wis. Bladus meneh. Atus nganggo tisu basah tok ngono kae wis males. Atus lap-lapan. Oh iya lap-lapan. Sipin. Males kena banyu nek wis awan-awan lakang kenyut ngono kuwi lakang. Tisu basah. Kalingan aku main Sondrenalin 2014 po yo. Sing di sepanggung gitu aja. Ini kan sing nganti Mas Duta muni perkenalkan saya Selon Seven ngono kuwi dari Jogja. Iki lagi teko iki Mas. Teko jam 12 awan. Ora sempet cek sound, sempet cek sound. Langsung main. Ora ono sing adus, kabeh tisu basah wis. Balik Jogja. Ora entuk hotel. Ora entuk hotel. Iya. Kelingan aku. Ngantine business kuwi dikira kru. Itu sing main. Syukur kitene untuk kru harap keluar. Ade pede to main ta ya ning jero. Kru harap keluar. Sapa ya dengan ya? Sekali lagi kru harap keluar si Pelorian. Auman, musuh-musuh. Anjing kita itu manggung Pak di sini. Anjing lagi saking remuk dhewe berarti biyen kuwi. Wis dianggep peyan kok. Artis iki ngene iki. Waktu kuwi kan ya gelem muni artis kok ya. Sondrenalin ya pertama kali. Danen. mulai. Aduh, mulai. Wes bayo. Belum lah. Mau wes berusaha alon-alonnya lho, Dek. Langsung kan aku sing tekon. Wes ngono. Ini sesi bertanya pada Mas Dacong. Tapi pas idemu ngisi lagu sing Tuh apa nih iki? Nah, pas itu lali aku. Malah bablas sih. Idemu ngisi lagu sing iki waduh. Fun fact-nya adalah aku tahu festival Gawat Love Dead. Bagus. Dan itu menang. Terima kasih. Terima kasih. Saya merasa sangat berjasa. Terima kasih. Loh, Mas Ari.
Enggak, aku yo tertarik ngedrami gara-gara Mas Ari. Opo iya. Iki tenanan iki. Iki tenanan iki. Aku nganti tuku album sing kae kelas 1 kae iki ning sekaten lho, bacaan lho. Karena entek waktu itu. Ya karena emang album itu emang sidik sih produksinya. Gitu Mas. Aku malah bacaannya ning sekaten. Tiba-tiba nek kok tengah-tengah iki ono lagu Ji Kustik. Ya jeng anak. Berarti sing baca itu ngerti nek sing produseri Mas Pongki. Oh iya itu ya. Iya, produsernya Mas Pongki itu. Kalingan banget itu. Tiba-tiba kok ono sak lagu tapi mung seprapat lho lagu Ji Kustik iki. Kok nek salah kelompoknya data ke lho. Salah ngeburn. Tapi relate sih akhirnya. Kacau. Pengalaman tur Sumatera. Tur Sumatera ini proyek gede Mas. Yang kok tengah Jogja aku orang mau duitnya. Berarti ki mau ya. Kamu ngambil yang premium itu berarti. Maksudnya aku dewe. Lah iya, dia nomor premium itu tadi. Iya kayaknya. Itu jalur darat yang paling mengerikan. Berapa sih? Totalnya Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Jambi, 6 sama Lampung. Itu mulai saka dhuwur sik apa saka dhuwur. Dari Jogja ke Medan, jalur darat, nyampe selatan, nyampe terakhir itu Palembang. Karena Lampungnya kita pulang dulu. Terus itu tuh aku saka awal saya tak bayangin ning begal gitu. Ya. Karena isu terbesarnya kan itu kan. Ya. Begal. Dekat iki. Nanti tak yang edit audio aku. Iya. Pintar ya deknya sing ngedit dhewe ya. Melindungi Mas Dacong. Ya sini aku iya. Dile. Wah, dadi pas ngomong lagi disor. Tit ngono ya. Iya, apik. Seneng aku nek ngawur-ngawur ngene iki. Terus habis itu tekan Medan iki bar main aku kelingan banget iki bar main terus ning lift ki kita barengan gitu terus ada mbak satu gitu. Mbak satu terus ya kita kan behave toh. Ya. Enggak mungkin goda-goda, catcalling gitu kan enggak mungkin. Terus mbaknya yang Mas nanti kalau mau pijet ke ruangan ini ya. Waduh, aku langsung waduh. Aku sama Mas Robi. Gendeng nek iki aku. Kowe nek arep pijet apa-apa lho, Cong. Iya. Tapi kan iki urung medun duit ya aku. Kota pertama. Wes, keinginan untuk nakal Ditangguhkan. Akhirnya Medan ke Padang. Saya tak pikir Medan Padang ini 12 jam. Ini standar konek. Ya. Jogja Jakarta gitu. Ternyata aslinya tuh sekitar 20 jam lebih dan waktu itu kita nyampe Padang tuh sekitar 48 jam. 48 jam perjalanan 48. Darat. Dikarenakan ono wit ambruk segede bis. Ya. Wit ambruk dan butuh waktu sekitar 6 sampai 8 jam kon aku. Nyingkir ke kuwi. Dinggo nyingkir ke kuwi. Terus wes kesel banget tau ya ning Padang kuwi lagi kuwi. Kroso aku kan. Gajiku ilang. Kayak Vitalia Sesa ya, Bos. Yo tanduk aku. Kuwi nego pikiranku iki wis uni-uni ya. Barang tak ajak ngobrol wong Malang. Tanduk kadine ilang. Kroso banget langsung ning kota berikutnya aku wis ora wani ngomong apa aku. Larang ya soalnya. Ngene. Manguto. Gini. Heeh. Ya emang ya wis ngono kae lah gitu. Aduh kacau deng. Ya. Aku enggak langsung jelas kan Mas. Pancing Yes. Kacau. Kroso.
Kuwi kerasa jalur darat. Terus Wis, itu kan kota kedua. Itu kotaku baru ya gara-gara 48 jam. Redmu toh di jalan. Gendeng nih gini iki aku. Terus di kondor kancaku pindah sini aja enggak mau. Bisa duitnya habis untuk 2 kali lipat ini. Nah. Mana? Wadah. Cicilan bubar. Tapi berarti kamu emang standarnya yang Ya, heeh. Ya festif kan grade C gitu kan, ya standar gaji sekali gaji gitu. Tapi ya tak akumulasi juga masuk kira-kira ora wae lah. Besok butuh apa ngono. Karena kan wingi-wingi kan ngebenku ming tak nggo apa yang bisa aku selesai hari ini gitu. Ya. Pandemi ini kerasa lagi. ada tabungan. Ono. Aku selalu menyisihkan tabungan. Tapi neng awal pandemi wis entek. Tabungan umroh aja dewi. Wede. Amin. Serius ini. Heeh. Maksudnya bapak ibuku. Oh, Jadi iya. aku kan berjanji di rumah belum akan menikah gitu sebelum bisa ngurahin mereka gitu. Sama diriku sendiri. Malah kanggo nguripi aku gini pas selama pandemi. Mulia. Insyaallah Mas. Ini namanya. Yo nakal sih tapi yo mesti Nek gue anu enggak sih masalah drum-druman sangat gue nek manggung selalu bawa alat dhewe. Simbal snare ya sebelah senar. pasti. Sing tak selalu pesen ning Ledes. timku, ning Mas Tomcat. Sing penting kursi aja lali. Kursi ya. Karena nek kursi karo pedal. Ya. Senar iso ditun, simbal iso diakali, tapi nek wis kursi wis posisi duduk. Karena kon pendek toh. Ya. Terus posisi kon nek main festivalis aku cenderung bungkuk gitu. Ya. Jadi nek iki kependekan aku bakal kewalahan nek ngedrang gitu. Yang penting kursi karo pedal nek misal ora memungkinkan aku tunggu kabeh, Ya. habis over sebagainya, itu aja nganti lagi. Karo stick wis telur kuwi tok. Nek snare simbal aku ratek kan. Berarti yang paling krusial malah kursi ya. Kursi. Tapi emang bener sih Kursi. nek kursi saka panggungnya selasa diapa-apake. Ono sepedek banget, wis. Kadang muter-muter cilik. Nah, karo petik mangga terus muter-muter. Aduh, nyambungnya ke situ ya kalau Mas Dacong tuh. Enggak. Ya iya. Iya, lek jelaske piye. Gitu. Aduh. Nek gue karo simbal lah, karo simbal gitu anu karo merek tertentu enggak sih, seri tertentu enggak sih? Enggak, Mas. Enggak. Aku malah kayaknya apa ya mungkin aku ya sing ora care karo alat gitu. Aku selama aku iso ning kabeh jenis musik gitu. Ki aman gitu aku. Tapi khusus dienggo sing festivalis sing wingi akhir yo aku dikon mikir ngono kae. Dan beberapa masukan saka sound engineering itu kudu mikir wis mulai mikir karaktermu gitu ya. Akhirnya baru mikir gitu aku kudu mbok bahas ngopo. Tapi sebelumnya aku sama sekali onone HCS apa toh? Iya. Mangkok kertas itu. HCS. Sorry. Kuwi ya kuwi nganti sing simbal paling atas ke solar apa. Onone kuwi ya sonono kuwi wae.
Itu tahun piro kuwi? Maksudnya dapat masukan. Bar Hizkis kowe. Malah Bar Hizkis. Oh iya? Heeh. Mulai semenjak si festif disorot kuwi mulai pas ra iso sembrono iki kuwi ngono kae. Bener. Karena apa alatmu sing ono kuwi dadi njuk tolak ukur regane juga ngono kae dening. Oh, ya selama duit ono oke ya wis. Tapi ono to? Ono. Duit kono. Duit kan ora. Terus. Tapi nek kamu nggak dapat masukan soal alat kuwi mau, apakah kowe akan aware karo kuwi? Secara live perform, secara pertunjukan nek pas live kone aku bakal sebodo amat kuwi karena ya nek sembal gak dituning to Mas gitu. Nek simbal ya wis lah ngono gitu. Nek simbal ya wis lah, gak ketemu ces ngono kae ya wis simbal waktu itu gitu. Iya. Tapi nek rekaman aku mikir Mas. Nanti tak rekor-rekor segimana mungkin gitu. Nek pas rekaman karena kan aku mikirnya audio gitu sepanjang masa. Nek live kan bentuk waktu hari itu juga. Walaupun akhirnya yuk karena festival sih ojo nganti main rapi. Ojo nganti main resik. Nek nganti main resik wagu banget. Soalnya tahu kita main resik banget itu malah wagu gitu. Malah bocah-bocah iki sing ora iso nikmati gitu ya. Kitanya ya. Jadi kita enggak tahu perspektif dari luarnya seperti apa. Itu ya wis bodo amat sakjane. Terus sampai akhirnya iso mikir tuh ya. Ternyata sama sadar ternyata ya sakjane telat gitu. Ini ya masalah telat budgetnya gede nih ini. Iya, besar. Salah satu pengeluaran musisi paling besar. Kuwi Mas. Tak pikir ming alat semono kayak wingi ngitung-ngitung yo diitung Mas. Jumlah alatnya regane sebagainya ben tak kira. Dan aku kok semene wong kono iki aku yo. Dadi mobil siji. Iso KPR. Tapi itu kritikan itu datang pertama ke sound engineer apa? Iya dari Mas Gendel waktu itu. Mas Gendel, Mas Yosi gitu. Iya. Pokoknya kudu mulai bahkan snare gitu. Sedangkan aku snare senengane vintage. Iya. Tapi sound engineer muni iki nek snare musik vintage iki ora nyandak nang ngarep lho ngono kayak tinggu nembus gitare Robby ngono kan wis ora nyandak lho. Akhirnya ya kudu diulang dadi snare. Nek saiki wis pede banget, snareku remote loro-lorone tak pacang ngono. Dapat di mana Mas? Dalah pokoknya. Gitu, kalau dulu. Wah. Senare sapa gas? Udah babon. Lah ngopo kok medun kan ada nggo snare. Kruku. Nggo medun senane babon. Kejadian ping pindho. Kan akhirnya nggo snare dino iki nyok aku. Snare nggo metune backstage. Digoleki karo krune babon. Biasanya nek kegawa kan korek ya. Korek itu. Apa lho? Bagian yang Mandala karo Mas Piel diseneni Piel. Iya, Mas Piel. Stand loro gomedun. Pas ngarep main sapa lali aku. Nek gedhok apa sapa arep dijel gedhok. Mas Piel. Lah cang stane iki. Lah ora arep apa ngono ngono. Terus perku. Oh, iki kok ya Mas. Kok Mas. Kerep belum ngono kuwi aja. Senere gomedun stand ya iya. Karo bocah-bocah digarapi, sampe sisan lho Mas ra apa-apa. Meranti drama dhewe. Udah ada planning belum toh? Progres apa sing meh dilakukan? Mungkin saiki wis ana progres di skala atau skala sih. Skala triple single. Di saat karena kemarin manajemen bahas 1 bulan satu single dengan kesibukannya yang sudah jadi bapak sebagainya gitu. Soalnya penting di rapel ya, rapel itu langsung suwe lah ada mulai bulan apa iki langsung tok utang sing 3 bulan sing wingi ada nang gawe langsung triple single bulan depan terus Nakti Boy single bulan depan rilis skala sepertinya. Tapi serampung kabeh produksi apa segala macam mixing mastering. Belum. Musiknya udah. Tapi belum rekaman. Drumnya belum dimulai. Dianggap nol ya berarti. Dianggap nol berarti. Drumnya belum dimulai berarti dianggap nol. Belum. Tapi dampingnya udah. Ya. Struktur lagunya udah. Nakti Boy single. Festivalis tidak akan melakukan apa-apa. Tidak akan melakukan apa-apa sebelum rampungan corona ini.
Ya, karena kita sudah sadar kalau ini tidak akan selesai. Pertama, bahkan untuk new normal kita adalah antrian ke berapa gitu. Jadi kalau misal pun ada panggung gede, semua yang akan main hanyalah band-band yang ada di grade A itu, maksudnya di arus utama itu. Ya wes kita santai lah gitu. Semuanya sedang sibuk sendiri-sendiri gitu. Kalau Melby album. Ya. Ini udah mulai produksi lagunya, udah jadi sekitar 8 lagu udah jadi, tapi masih harus di kurang-kurang meneh gitu. Album berarti isinya 8 itu. 8 lagu. Karena jarak juga toh. Si Mas Ubo kan di Sydney. Ya. Kita di sini. Terus prosesnya piye itu? Penggarapannya piye? Itu musik dulu. Maksudnya dari teknis rekamannya segala macam? Teknisnya Kirim-kiriman data apa? kayaknya kalau masuk rekamannya nunggu masuk balik ke sini. Harus seperti itu ya. Bahkan kemarin we Arab nyoba kiriman data. Slotnya Mas Ugo ora iso di CCP. Dia sibuk di sana. Ya. Jadi harus nunggu dia kesini dulu sambil kita ngolah musiknya. Ya. Yang paling proper seperti apa. Tambah Mas Yeno kan lagi sibuk-sibuknya nih. Ya. Sama Roso Kire sama Yudi arahnya dia. Yes. Itu aja sih Mas. Ya sing jelas ya. Aku cukup terkejut dengan festival itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Karena itu pilihan paling bijak buat aku ya. Tidak untuk kemurungsung, tidak untuk memaksakan tiba-tiba gawe konten tiba-tiba apa ngono kae. Tapi nggak tahu ya setelah ini kalau tiba-tiba terus saat dewe tertarik untuk apa dan sebagainya kita nggak tahu. Tapi sejauh ini masih santai sih. Sambil melihat pergerakan teman-teman. Ya, mantap. Selain apa kegemaranmu selain musiknya apa tuh? Jantannya pijet ya? Enggak mau. Loh kok itu kebutuhan? Mijeti itu. Wah, pijeti. Saya lebih senang mijeti. Jadi saya pas order gitu saya mijeti. Enggak, Kamu yang dibayar ya? Iya, saya yang bayar, tapi saya mijeti. Saru terus. Enggak. Lagi kalau kegemaran enggak ada sih Mas. Sing lagi mbok apa sing sedang intens mbok apa ya mbok kulik saat inilah. Aku sedang ikut kelas online. Apa kelas online? Programmer. Oh, programmer. Iya. Jadi tiba-tiba coding. Yang membuat tertarik. Apa ujuk-ujuk lagi wae apa wis sebelumnya iki wis kepikiran ujuk-ujuk karena ini akan digital semuanya. Yes. Terus yang banyak lupa sama teman-teman di lingkunganku, terutama musisi ya. Itu hanya perkara bagaimana cara bikin lagu yang baik, yang bagus, yang oke, yang menurut mereka gitu, proper menurut mereka gitu. Jangan lupa kalau ini kita semua akan ke digital, kita harus mikirin bagaimana SEO-nya, SEO-nya dan sebagainya, bagaimana kita ngomong ke iki media publik terus. Ngeset iki bagaimana ketika ngomong ke Yogyakarta misalnya akan muncul semuanya gitu. Aku juga mikirnya Jogja butuh aplikasi ngono kan. Butuh aplikasi, butuh rumah baru untuk ketika dibuka lawangnya ngono kan wis langsung nemu datane kabeh gitu. Ya itu adalah kepinginanku gede, kayak kepinginanku gede adalah isolasi sin skala apa festif gitu atau band-bandku iki duwe aplikasi dhewe ngono kae. Jadi semuanya orang misal ada gawe konser secara new normal gitu. Semua bisa langsung masuknya ke aplikasi, daftarnya di situ, semua sebagainya gitu. Bahkan ketika kemarin kita mau bikin post fest sama teman-teman gitu, ya ngambil datanya dari situ. Kuwi wae sih. Sebenarnya udah banyak yang melakukan, cuman dan kawannya aku juga ora sing prigel banget untuk sinau program gitu. Neng aku pengen ngerti ininya lah. Cara-carane. Jadi ketika aku misal aku untuk job atau aku pengen order ning wong, aku ngerti. Gitu. Kuwi wae sih. Dan kawannya ya aku ya ora bakal gawe dhewe gitu. Lebih untuk pengen ngerti ini piye sih basicnya apa sih cara kerjanya gimana gitu. Iya, itu ya prosesnya buat aja. Buat controlling bisa nek kira-kira meh kon garape wong. Nah, itu aja sih. Oh iya. Terakhir ini udah ada tulisan terakhir.
podcast terakhir tuh ini. Heh? Udah panjang? Oh, udah ya. Nah, terakhir sesuai dengan papan tulis. Rekomendasi band dari Mas Dacong. Nah itu Jogja atau bebas lah. Luar ya iso segala macam. Festivalis, Melankolibis, ini skala. Ya di luar bandmu kan Oh, iya, pasti. iya. Pasti. Iya. Hello. Iya. Musik stage. Musik Siteja. Terus mana ya? Mana ya? Turun. Mana ya? Kasih alasannya. Oh, musik gereja. Karena musik yang dibawakan musik gereja berhenti di Mas Gigih. Mas Gigih dan rombong ya eranya Mas Gigih, Layur dan sebagainya gitu. Berarti sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Kayaknya butuh dorongan baru untuk mengembalikan mereka untuk ngomong ke ono lo musik instrumental kayak sing cukup piano atau solo tapi iso gerus gitu. Iso represent hati gitu. Satu lagi wes. Satu lagi ya? Ya. Apa ya? Aku ini kepikiran apa lali mana dia? Ya apa mikir nanti tinggal diedit. Iya. One moment later. One years later. Wes sih, ra iso tenan nyebut iki. Malah tepuk tangan. Oke. Tampaknya Mas Dacong sudah. Las apa? Pandangan Mas Dacon tentang brand dan clothing hari ini. Today. Tekon band anu wis budek. Tekon wis brand karo brand. Ya. Yo inilah apa maksudnya masih relevan nggak untuk saat ini antara band sama brand clothing itu saling bersinergi? Masih sangat Mas. Masih sangat. Apa meneh balik meneh ning kok era saiki. Ya. Kaya ini saiki emang digawe semua serba nek iso saling sundul gitu mesti saling wangi gitu. Masing-masing adalah itu mau media untuk menyebarkan berita apapun gitu. Dan pasti dari si band atau si brand pasti punya si antusias masing-masing gitu. Itu bisa sangat membantu untuk cross oh ya wis berarti gitu. Tapi sing harapanku ojo kok jadi ketergantungan gitu. Karena kebanyakan kan ketika kerja sama ada juga ketergantungan entah si band gantungin brand atau brand gantungin band gitu. Kebanyakan itu sih. Ketergantungan dalam hal entah-entahan kak dia kudu ngopo misal. Oh iya. Itu kan iya. Terus dari awal tidak ada kesepakatan apapun. Kaya sing juk goalsnya masing-masing kan orang tinjuran. Nah, itu kan males banget gitu. Sing banyak terjadi kan oke gawe 2 hari dhisik nang ngarep. Ade ra iki goalsnya setelahnya apa. Kayak gitu. Eman-eman maksudnya eman-eman wis posisi kene semene tapi njuk ora ono sundulane meneh kan eman-eman. Itu aja sih. Tetap penting nentuin goalnya di awal juga. Setelah niki tercapai nanti ngopo meneh misal kerja sama lagi gitu kan. Iya, ya kaya wis pas itu. Ya kaya Pas itu. masih jalan. Aku ras itu. Ras itu ndak anu. Kelihatannya cukup. Jangan tanya. Tidak kroso loh, tak kira masih ini. Terima kasih sudah menyaksikan Vlogs episode. Tiba biar iki masalahnya kok ras itu.
Off air aja ya. Iya ya. Off air aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Frog Show episode 19. Pokoknya jangan lupa selalu pantengin Mas Dacong ya. Siapa tahu kepincut. Kamu sedang nyari jodoh nggak sih? Enggak. Tegas ya. Partner. Woi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mantap dulu.